Saudara-saudara, pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri. Aturan retreat itu tidak ada dasar hukumnya. Dan kita menduga bentuk pembinaan dan pendidikan kepala daerah tidak sesuai dengan apa yang ditentukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sahabat Jempol, salam sejahtera. Kegiatan retret untuk kepala daerah yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo, yang diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri, dilaporkan kepada KPK oleh sejumlah elemen masyarakat, diantaranya pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Laporan tersebut telah diterima secara resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Jumat tanggal 28 Februari tahun 2025. Pelaksanaan retret sejak tanggal 21 Februari hingga tanggal 28 Februari mencapai 13 miliar rupiah, yang sumber anggarannya berasal dari APBN. Laporan tersebut mencakup dugaan penyalahgunaan anggaran yang diduga melibatkan 4 pihak besar dari menteri hingga pihak swasta. Keempat pihak yang dimaksud adalah Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian, politisi, serta direksi dan komisaris PT Lembah Tidar Indonesia, PT LTI, dan PT Jababeka. Kecurigaan bermula setelah adanya edaran surat edaran Menteri Dalam Negeri mengenai orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025. Surat tersebut menjadi ramai setelah muncul di media sosial yang menyatakan seluruh kegiatan dibebankan pada APBN berdasarkan DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kemendagri. Namun dalam surat edaran Kemendagri tersebut mengatakan biaya retret dibebankan ke pemerintah daerah lewat APBD yang kemudian ditransfer ke PT LTI pihak yang mempersiapkan lokasi retreat. Akan tetapi, belakangan surat tersebut telah dilakukan revisi dan memastikan anggaran menggunakan dana Kemendagri. Dugaan kami karena proses pembinaan dan pelatihan kepala daerah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan kita menduga bentuk pembinaan dan pendidikan kepala daerah tidak sesuai dengan apa yang ditentukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah karena tidak ada nuansa semi militernya. Itu kecurigaan awalnya. Lalu oleh teman-teman peneliti dilakukan penelitian yang memperlihatkan beberapa kejanggalan. Salah satunya penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia yang merupakan perusahaan yang punya korelasi dengan kekuasaan. Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan, dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar tertentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka. Itu gambaran awal. Kalau mau spesifik nanti mana Erma? Dia bisa menjelaskan. Itu kurang lebih teman-teman. Kalau bukti-bukti yang dibawa disertai laporan apa aja? Ya kan biasanya pengadaan barang dan jasa itu ada standar keterbukaannya, ada websitenya. Nah, kita merasa janggal misalnya perusahaan PT Lembah Tidar Indonesia ini perusahaan baru dan dia mengorganisir program yang sangat besar se-Indonesia gitu ya. Padahal dalam proses pengadaan barang dan jasa ada prinsip kehati-hatian. Nah, bahan-bahannya data-datanya kurang lebih yang seperti itu ya. Sementara itu juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengkonfirmasi laporan ini sedang dalam tahap verifikasi. Senin, tanggal 3 Maret tahun 2025. Setiap laporan yang masuk akan kami verifikasi, telah, dan lakukan pengumpulan bahan serta keterangan, ujar Tessa kepada wartawan pada Senin, tanggal 3 Maret tahun 2025. Tessa menegaskan dalam hal ini KPK tidak dapat memberikan rincian tentang perkembangan laporan tersebut di mana pembaruan hanya disampaikan kepada pihak pelapor. Jika ada dokumen yang kurang, kami akan meminta pelapor untuk melengkapinya, tambahnya. Demikian, sahabat Jempol, salam sejahtera.